Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Soleha. Saya dari kelas 10D SMA Nazatul Tulab. Saya di sini akan menjelaskan tentang soal SBPM PTN Ekonomi Pendapatan Nasional. Soal yang pertama yaitu komponen perhitungan pendapatan nasional jika menggunakan pendekatan pendapatan, yaitu A. Rumah tangga, perusahaan, dan konsumen. B. Produksi, konsumsi, dan distribusi. C. Upah, sewa, bunga, dan laba. D. Pertambangan, pertanian, dan peternakan. E. Kota, kabupaten, dan provinsi. Pembahasan dari soal yang pertama, berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga, dan modal. Dan apa yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama 1 tahun. Jadi, kunci jawaban dari soal nomor 1 yaitu C. Upah, sewa, bunga, dan laba. Soal yang kedua, diketahui dari sebagai berikut. Pengeluaran konsumsi Rp20 juta, menyewa tanah Rp10 juta, pengeluaran pengusaha Rp14 juta, ekspor Rp16 juta, impor Rp6 juta, keuntungan Rp10 juta. Besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran yaitu A. Rp54 juta, B. Rp66 juta, C. Rp74 juta, D. Rp86 juta, E. Rp80 juta. Pembahasan soal nomor 2. Rumus pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran adalah sama dengan Q ditambah I tambah G tambah X kurang M, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, D sama dengan pengeluaran konsumsi, E sama dengan investasi, G pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, N sama dengan impor, maka Y sama dengan Rp20 juta ditambah Rp10 juta ditambah Rp14 juta ditambah Rp16 juta dikurangi Rp6 juta sama dengan Rp54 juta. Jadi pendapatan nasional adalah Rp54 juta. Maka kunci jawaban dari soal nomor 2 itu A, Rp54 juta. Soal yang ketiga. Contoh soal pendapatan nasional, perhatikan hal-hal berikut. Perbandingan standar hidup masyarakat suatu negara dari waktu ke waktu. 2. Perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat. 3. Penggunaan pendapatan. 4. Tingkat kemakmuran masyarakat. 5. Struktur perekonomian masyarakat suatu negara. Manfaat perhitungan nasional ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 5. B. 1, 3, dan 5. C. 2, 3, dan 5. D. 2, 4, dan 5. E. 3, 4, dan 5. Pembahasan dari soal yang ketiga yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional diantaranya mengetahui struktur perekonomian suatu negara, mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat, mengetahui kemajuan ekonomi dan dari tahun ke tahun, mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat, mengetahui perbandingan perekonomian antar negara dunia, sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional. Jadi, jawaban dari soal yang ketiga yaitu E, 3, 4, dan 5. Soal yang keempat, metode perhitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi dalam kurun waktu 1 tahun adalah metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan
A. Produksi, B. Nilai tambahan, C. Pengeluaran, D. Pendapatan, E. Value added. Jawaban D. Pembahasannya, pendekatan digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi. Dalam kurun waktu 1 tahun adalah pendekatan pendapatan. Pendapatan diperoleh berupa sewa, rent, upah, wages, bunga, interest, dan keuntungan profit. Contoh soal yang nomor 5. Soal pendapatan nasional pilihan ganda berikut ini bukan merupakan faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi keluarga. Adalah A. Lingkungan sosial ekonomi, B. Tingkat perkembangan teknologi, C. Besarnya pendapatan spesifik keluarga, D. Jumlah anggota keluarga, E. Tingkat pendidikan. Pembahasan dari soal yang pertama, yang kelima, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi keluarga diantaranya sebagai berikut: besarnya pendapatan spesifik keluarga, komposisi, usia, dan jumlah keluarga, dugaan untuk masa depan, naik turunnya harga, selera. Jadi yang bukan merupakan faktor-faktor yang mengaruhi konsumsi keluarga adalah tingkat perkembangan teknologi. Tingkat perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi investasi. Jadi, jawaban dari soal yang nomor 5 yaitu B. Tingkat perkembangan teknologi. Cukup sekian pembahasan yang keenam. Diketahui data milik suatu negara sebagai berikut. Dalam miliar rupiah, PDB Rp45.900. Pendapatan faktor produksi dalam negeri di luar negeri Rp1.800. Depresiasi barang modal Rp6.000. Pajak tidak langsung Rp3.500. Transfer payment Rp1.500. Pajak perseroan Rp1.800. Laba ditahan Rp1.000. Iuran asuransi Rp1.100. Pajak langsung Rp900. Berdasarkan data tersebut, pendapatan disposable dan negara tersebut adalah pembahasan yang ke nomor 6 adalah GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan faktor neto terhadap luar negeri sama dengan 45.900 ditambah 1.800 sama dengan 47.700. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan sama dengan 47.700 dikurangi 6.000 dengan 41.700. NNE sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung sama dengan 41.700 dikurangi 3.500 sama dengan 38.200. PI sama dengan NNI ditambah TP dikurangi pajak perseroan ditambah laba ditahan ditambah iuran asuransi sama dengan 38.200 ditambah 1.500 dikurangi 1.800 ditambah 1.000 ditambah 1.100 sama dengan 35.800. DI ditambah PI dikurangi pajak langsung 35.800 dikurangi 900 sama dengan 34.900. Berarti jawaban dari soal nomor 6 yaitu E, 34.900. Soal yang ketujuh yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun disebut A. Pendapatan masyarakat, B. Pendapatan per kapita, C. Produk nasional, D. Pendapatan neto, E. Pendapatan perorangan, Jawaban C. Produksi nasional, sebab produk nasional bruto adalah jumlah seluruh produk barang dan jasa suatu negara dalam 1 tahun, yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara nasional, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam pengertian ini,
Barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang berada di dalam negeri tidak diperhitungkan.